Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ide pokok. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan ide pokok atau gagasan utama atau pikiran pokok atau inti pikiran? Itu semua adalah sama. Itu termasuk ide pokok semua. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Nah, pada dasarnya ide pokok itu adalah kalimat utama yang ada dalam sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf ya. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf atau yang sering disebut deduktif, di tengah paragraf campuran, di akhir paragraf induktif. Pasti pernah dengar ya, yang namanya kalimat utama adanya di awal paragraf, tengah paragraf atau akhir paragraf. Sekarang kita akan membahas ide pokok pada halaman 4. Disiapkan bukunya ya, yang kemarin dikerjakan. Hari ini kita bahas bersama. Paragraf 1 kan sudah dijawab, tapi kita akan melihatnya dulu, nggak apa-apa. Paragraf 1, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini ada kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat yang lain itu hanya kalimat penjelas yang menjelaskan. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, ini juga masih di awal paragraf. Jadi, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jawaban paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Masih di awal paragraf untuk jawaban atau ide pokok paragraf ketiga. Paragraf keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Di sini pada paragraf keempat, ide pokoknya masih di awal karena pada inti kalimatnya tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan kalimat yang lain hanya memperjelas. Paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jawaban ide pokok paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Masih di awal paragraf, ternyata dari paragraf 1 sampai paragraf 5 ini adalah deduktif.
Ide pokoknya berada di awal kalimat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diskusi pengertian ide pokok. Tadi sudah dijelaskan atau ada di bukunya. Ide pokok gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembang paragraf. Cara menentukan ide pokok, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu atau secara insentif. Membaca dengan sungguh-sungguh. Baru nanti kita akan menentukan inti paragrafnya. Mana sih bagian dari inti paragraf yang menjadi kunci suatu paragraf? Sudah, apakah sudah mengerti tentang ide pokok? Terima kasih.